Terus namanya begini saudara, kalau Anda dengan Tuhan sebesar ini, jangan berhenti karena Tuhan sedang menyiapkan Anda sebesar ini. Katakan amin. Kalau Anda sudah sebesar ini, jangan berhenti. Tuhan mau Anda sebesar ini. Artinya begini, di dalam Tuhan itu tidak ada kata berhenti. Namanya bertumbuh itu harus dalam hidup kita. Amin. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu mengalami sebuah perubahan. Dulu waktu kita jemaat baru bertobat, kita minta Tuhan berkati kita. Tidak salah. Saya percaya bahwa Tuhan itu suka untuk memberkati kita. Katakan amin. Tuhan itu suka untuk memberkati Anda. Tuhan itu suka untuk menolong Anda. Tapi hubungan kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Ya dulu waktu saya kecil, saya minta makanan misalnya apa ya. Gado-gado misalnya, gado-gado. Ya saya minta dibeliin gado-gado sama mama saya. Mama saya bilang gak ada uang. Wow, apa yang terjadi? Saya akan nangis gulung-gulung. Nangis gulung-gulung. Saya gak peduli mama saya punya uang atau tidak. Saya gak peduli. Yang penting adalah kebutuhan saya dipenuhi. Keinginan saya dipenuhi. Wah, maka saya gulung-gulung di jalan itu minta gado-gado, minta gado-gado. Ya, saya berhenti ketika mama saya bilang, yang jual sudah meninggal. Yang jual sudah mati, baru saya diam. Ya. Saya nggak peduli mama saya punya uang atau tidak. Saya nggak peduli, yang penting aku dan aku. Itu adalah gambaran ketika kita masih kecil. Betul. Kita mau Tuhan dengarkan doa kita. Kita mau Tuhan buat mujizat buat hidup kita. Kita mau Tuhan menolong kita. Kalau Tuhan gak tolong, saya marah. Kalau Tuhan gak penuhi keinginan saya mau meninggalkan Tuhan. Itu anak-anak. Gak apa-apa sih tadi saya bilang Tuhan itu suka untuk memberkati Anda. Katakan amin. Tapi dari sisi kita harus ada sebuah pertumbuhan. Sekarang setelah bertumbuh saya sudah dewasa. Sudah umur 50 tahun ke atas begini. Ke atas itu. Udah umur 50 tahun ini saya mulai tidak lagi cuma memikirkan diri saya. Saya juga mulai memikirkan mama saya. Kadang-kadang telepon, "Ma, gimana kabarnya? Sehat?" Kalau mama saya di Surabaya, saya di Balikpapan, Samarinda, saya tanya gimana kabarnya? Uangnya masih ada apa enggak? Mama pingin apa? Yudi nanti mau ke Surabaya, mama mau oleh-oleh apa? Oh enggak usah Yudi. Kamu datang aja mama sudah seneng banget. Kamu datang ya nak nanti ya. Iya pasti datang nanti. Ini 2 hari lagi mau berangkat. Mama mau apa? Enggak mau. Enggak apa-apa, enggak usah repot. Mama saya enggak mau. Suruh milih ini, mau ini kah, enggak mau. Sungguhan enggak usah kamu aja. Saya tutup telepon, saya tetap memikirkan apa yang menjadi keinginan mama saya. Saya beliin ini, bawa oleh-oleh buat dia. Saya memikirkannya. Pernah gak kita berpikir bahwa bukan hanya tentang diri Anda. Tapi mari kita pikirkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Halo amin. Kalau ini terjadi dan kita mulai bertumbuh di dalam Tuhan di area ini. Maka pertumbuhan itu akan kelihatan. Kita itu akan mudah melewati semua proses yang kita alami. Karena itu sepanjang hari ini saya mau sampaikan tentang kemenangan besar di dalam diri umat Tuhan. Karena kita ini percaya terjadi sebuah pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kita bukan lagi anak-anak, kita bukan lagi jemaat biasa. Tapi kita adalah seorang yang telah dimuridkan, katakan amin. Sehingga pertumbuhan itu mulai kelihatan. Kita bukan lagi memikirkan diri kita sendiri. Tapi kita mulai memikirkan apa yang kira-kira Tuhan mau dalam hidup saya. Kalau saya melakukan ini kira-kira Tuhan senang enggak ya? Kalau saya melakukan itu kira-kira Tuhan disenangkan enggak ya? Kalau saya mengambil ini kira-kira Tuhan suka enggak ya? Itu yang terus kita pikirkan. Tanda kalau itu sudah ada padamu. Tanda bahwa Anda sedang mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Halo amin. Kita mengalami pertumbuhan rohani. Nah untuk itu saudara ada tema-tema ya. Pagi ini saya bilang tentang semua musuhku akan mendapat malu. Lihat pertumbuhan rohani kita. Keinginan untuk bertumbuh itu adalah senjata yang paling ampuh untuk kalahkan tipu daya iblis. Katakan amin. Di mana kita bisa mengalahkan tipu daya iblis. Iblis itu selalu berusaha begini saudara. Ya,
Iblis itu selalu berusaha untuk menuduh kita. Iblis berusaha untuk menarik kita dari rencana Tuhan. Tapi keputusan Anda untuk mau bertumbuh itu yang akan membuat Anda tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Iblis berusaha menarik kita dari seluruh rencana Tuhan lewat apapun. Ya, biasanya iblis itu suka menipu kita ya dengan suka salah paham dengan Tuhan. Mentalitas kita itu suka victim. Suka merasa Tuhan gak sayang sama saya. Itu yang terus ditipukan kepada kita. Oh Tuhan tuh gak mendengar doa saya ya. Oh Tuhan itu tidak ada. Oh terus itu yang coba iblis taruh di hati kita. Lalu yang kedua mungkin iblis itu suka membuat kita ini menunda untuk taat. Nanti aja dah. One more night. Satu malam lagi lah. Nanti aja dah. Kita ini menunda untuk taat kepada Tuhan. Padahal Alkitab bilang gini, mendengar itu jauh lebih baik daripada persembahan. Halo amin. Mendengarkan suara Tuhan itu jauh lebih baik daripada persembahan. Kita ini didorong di situasi di mana kita itu mau menunda untuk taat. Ya, berikutnya apa? Pamer jasa, biasa. Pamer jasa. Suatu hari saya ada jemaat telepon dengan saya, Pak Yudi saya mau konseling, boleh enggak? Oh boleh, tapi janjian kapan gitu. Akhirnya kita sama-sama sibuk ya sudah. Akhirnya minggu depannya kita janjian. Di tengah-tengah minggu itu saya nggak sengaja lihat dia di sebuah mall gitu. Tapi dia di luar. Saya mau masuk mall lihat dia. Akhirnya istri saya tak suruh masuk dulu. Saya datangnya dia. Dia ngadep belakang. Saya ada di belakangnya. Waktu saya dekat begitu tiba-tiba ambil rokoknya. Kaget saya, loh kok ngerokok lagi? Dulu kan nggak ngerokok. Tapi sudah terlanjur deket ya sudah saya terusin. Begitu saya tepuk pundaknya, shalom Pak gitu. Dia kaget begitu dia noleh, ternyata pendetanya di belakang. Itu langsung secepat lihat rokoknya tuh masuk kantong. Itu asap ngebul-ngebul dari sini. Saya bilang Pak itu rokoknya dimatiin dulu. Nanti celana Bapak terbakar loh. Oh iya maaf Pak. Kenapa kamu suka kembali lagi kepada dosamu? Kenapa kembali kepada dosamu? Iya Pak, saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Saya kan banyak nyumbang gereja. Saya banyak ini, saya begini. Nah, mulai pamer jasa. Iblis itu paling suka untuk Anda ketika ngalami masalah. Kan, lihat tuh, kamu sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Sekarang kamu ngalami begini. Lihat tuh, kamu ngalami Tuhan gak tolong kamu. Iblis tuh suka tipu kita di area itu. Sehingga membuat kita ini gampang sekali menjadi seorang yang merasa korban, tidak disayang oleh Tuhan. Kita mulai pamer jasa, aku kan sudah setia sama Tuhan. Aku kan sudah begini, aku kan sudah bantu gereja, aku kan sudah melayani. Kenapa aku harus mengalami begini? Itu yang ditipukan kepada Anda. Begitu Anda mengalami masalah, langsung seolah-olah Tuhan tidak pernah menjawab doa Anda. Nah ini yang ditipukan. Makanya hari ini, pagi ini saya mau ngajak Anda untuk kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Mengalahkan semua tipu daya iblis dalam hidup kita. Katakan amin. Halo amin. Kita bersama-sama ayo. Kita buat musuh kita ini tersipu malu kata Alkitab. Karena apa? Ketegasan atau tindakan iman kita. Sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Nah untuk itu mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Di dalam Mazmur 109. Ayat yang ke 26. Mazmur 109 ayat 26. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini. Bahwa engkaulah yang ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk engkau akan memberkati. Biar lawan-lawanku mendapat malu. Tetapi hambamu ini kiranya bersukacita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda. Dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Dan aku hendak memuji-muji dia di tengah-tengah orang apa? Orang banyak, sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Saudara, ini adalah sebuah mazmur ya
yang ditulis oleh Daud ketika dia mengalami sebuah pengejaran. Dituduhkan hal yang salah dalam hidupnya. Dia sedang dikejar-kejar oleh yang namanya maut. Di dalam situasi yang seperti itu dia percaya satu ini, bahwa Tuhan tempat perlindungan. Katakan amin. Daud ini melakukan apa yang baik. Daud ini melakukan apa yang benar. Menurut dia telah melakukan apa yang baik. Dia tidak sembarangan, bahkan punya kesempatan untuk membunuh Saul sekalipun. Daud tidak melakukannya. Tetapi kenapa ketika dia melakukan apa yang baik, apa yang benar, tiba-tiba justru dia ditempatkan di tempat yang paling mengerikan. Yaitu apa? Dikejar-kejar musuh. Dikejar-kejar oleh lawannya, difitnahkan apa yang tidak baik. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita itu kita mengalami yang area seperti ini. Aku ini sudah mau jadi orang Kristen yang baik. Aku ini sudah jujur, aku sudah tulus dalam pekerjaan. Aku ini sudah mau berbuat baik. Tapi kenapa aku tetap diletakkan kepada hal yang salah dalam hidupku? Daud mengalaminya. Makanya ini yang harus kita tahu sekarang, apa yang kita baca sekarang ya. Coba ayat yang ke-26 dikatakan begini. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan apa? Dengan apa? Kasih setiamu. Yang dimaksud dengan kasih setia itu berarti rancangan Tuhan yang baik. Satu yang perlu Anda taruh dalam hati kita. Bahwa yang pertama ini adalah mengenal Allah yang punya rancangan yang terbaik. Saya percaya di titik apapun hidup Anda, Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Katakan amin. Halo amin. Mungkin kita nggak ngerti, ada peristiwa yang kita alami, mungkin nggak ngerti. Tapi percayalah bahwa Tuhan bekerja sama di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat hidup Anda dan saya. Suatu hari saya lagi di sekolah Alkitab. Baru masuk 2 bulan di sekolah Alkitab. Tiba-tiba kakak saya telepon. Kakak saya telepon. Lalu dia berkata, Yudi, ayo cepat pulang. Ayo cepat pulang. Saya bilang, kenapa pulang? Saya masih sekolah. Baru 2 bulan belum libur ini. Akhirnya kakak saya nangis. Cece saya nangis di telepon. Saya bilang, kamu jangan nangis, jangan nangis. Kamu kenapa, ada apa? Gak ngerti. Dia beritahu papa meninggal. Kaget saya. Hah? Papa meninggal? Loh kok bisa? Kenapa? Pokoknya kamu pulang dulu, tak ceritain. Kamu pulang dulu. Saya itu gak ngerti, saudara. Baru 2 hari yang lalu saya telepon-teleponan dengan papa saya. Saya sekolah kita papa saya. Yang kuat ya nak, ya. Sekolah selesaikan dia yang baik. Padahal semua baik sehat-sehat dalam waktu 2 hari tiba-tiba papa saya meninggal dengan mendadak. Ya, papa saya itu ikut jaga malam, lalu masuk angin, lalu diare. Ada temennya yang kita tidak kenal dia, yang kenal cuma papa saya, datang ke rumah lihat papa saya sakit, dia kasih obat. 1 obat, itu saya nggak boleh sebut mereknya, saya agak trauma dengan obat itu. Ya, lalu minum, lalu ditambah obat lain lagi, minum dalam waktu 10 menit obat itu menjadi keras dan memukul jantung papa saya. Dan waktu 10 menit papa saya meninggal, tidak sakit apapun. Saya 7 jam saya nangis di bis dari Solo sampai Surabaya, saya 7 jam saya nangis. Saya nangis, ya saya cuma... Karena begini saudara, di keluarga kami itu cuman papa yang cari uang. Yang dapatkan penghasilan. Saya, Koko, Cece, semua lagi kuliah semua. Mama saya itu ibu rumah tangga. Sedangkan papa saya yang cari uang. Tapi hari itu justru papa saya yang diambil oleh Tuhan. Papa saya yang dipanggil oleh Tuhan tanpa sakit, tanpa apapun. 7 jam saya itu di bis, saya duduk di belakang, saya tutup muka, saya pakai topi, saya nangis di situ. 7 jam itu iblis itu mencoba untuk menipu saya. Dia mencoba untuk lihat tuh, kamu sekolah Alkitab, Tuhan tidak pelihara hidupmu. Tuhan tidak menjagai kamu. Coba lihat sekarang, justru orang yang memelihara, menjagai kehidupan kalian sekeluarga hari ini dipanggil oleh Tuhan.
Mana fair Tuhan kalau begini, mana Tuhan tuh mengasihimu. Masa kamu dibiar gitu, kamu sudah sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan. Untuk melayani, kamu melayani satu pribadi yang begini yang tidak mengasihi kamu. Waduh, terus 7 jam. Iblis itu terus menggoda hati saya untuk saya kembali kepada manusia lama. Untuk saya membatalkan gak usah sekolah Alkitab. Iblis berusaha untuk terus membuat saya kecewa dengan Tuhan. Iblis berusaha untuk menarik saya dari seluruh rencana Allah. Saya nggak ngerti, sungguhan. Kalau hari ini saya ditanya, saya nggak tahu. Why? Dalam situasi yang seperti ini mungkin. Iblis itu mau berusaha untuk mengontrol hidup saya. Musuh-musuhku itu berusaha untuk menang atas hidupku. Di titik yang paling terendah dalam hidup saya. Saya bingung mesti apa. Gak ngerti, tapi saya diam 7 jam, saudara. Sampai akhir di titik terakhir tiba-tiba satu ayat itu hidup dalam hidup saya. Di Mazmur 73, coba baca Mazmur 73. Kita buka ya Mazmur 73. Mazmur 73 ayat yang 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Sampai di sini dulu. Ketika hatiku ini pahit Tuhan, aku gak ngerti apa yang menjadi rencanamu dalam hidupku. Kenapa Tuhan? Why? Kenapa ini terjadi? Aku gak ngerti. Ketika hatiku pahit, aku gak mengerti seperti hewan yang dungu aku di dekatmu. Ini rintian jeritan daripada pemazmur. Ketika aku melakukan apa yang baik, ketika aku melakukan apa yang benar, ketika aku melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kenapa kok aku terus dibawa, tiba-tiba aku dibawa di tempat yang paling menyedihkan seperti ini. Why? Kenapa? Pemazmur ngalami itu. Ketika aku gak ngerti seperti hewan dungu di dekatmu. Aku gak ngerti rencanamu. Tapi ini yang aku lakukan. Aku mau tetap di dekat Tuhan. Ketika aku gak ngerti. Aku tidak jauh dari Tuhan. Tapi aku di dekatmu. Amin saudara. Dikatakan ini, tetapi aku tetap di dekatmu. Ayat 23. Engkau memegang tangan apa? Tangan kananku. Hari itu saya di bis itu sendirian dan saya berkata, Tuhan aku gak ngerti, aku dungu. Tapi satu yang aku tahu bahwa tidak pernah ada rancangan buruk dari Tuhan buat hidupku. Tuhan tidak pernah merancangkan kegelapan dalam hidupku. Aku gak ngerti, tapi ini yang aku lakukan. Aku mau tetap di dekat Tuhan. Halo amin. Aku mau tetap di dekat Tuhan. Aku mau bersama dengan Engkau. Aku tidak mau berdiri menjadi oposisinya Tuhan. Lalu menundingkan jariku kepada Tuhan. Tuhan gak adil. Aku gak mau yang seperti itu. Aku mau tetap di dekat Tuhan. Sekalipun aku hari ini gak ngerti why. Tapi aku mau tetap di dekat Tuhan. Engkau menuntun ayat selanjutnya. Apa itu? Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam apa? Kemuliaan. Aku percaya Tuhan. Mungkin aku gak ngerti hari ini. Tapi aku percaya engkau akan mengangkatku dalam kemuliaan. Saya turun itu dari bis. Saya ketemu dengan mama saya. Mama saya nangis. Pelukan saya. Yud papamu sudah meninggal. Ya Bisma. Saya sengaja saya habiskan 7 jam saya di perjalanan. Nangis saya sampai di rumah air mata saya kering. Saya peluk mama saya. Gak apa-apa ma, kuatkan. Lalu saya terakhir tanya, saya doa. Lalu saya sempat turun. Mama saya pertama bilang, saya tanya begini mah. Yudi sekolah Alkitab apa enggak? Lanjutin apa enggak kira-kira aku mau kerja aja. Ya biaya kuliahnya Koko Cece. Mama saya bilang terserah kamu. Kalau terserah itu boleh ya boleh tidak kan. Akhirnya saya naik ke atas ke kamar saya. Kamar saya yang sudah 2 bulan saya tinggalkan. Saya bersihin kembali. Saya mau tinggal di situ. Saya bersihin kembali. Lalu mata saya melihat
Di satu tempat di pojokan. Disitulah saya suka berlutut dengan Tuhan. Disitulah air mata saya di hadirat Tuhan sering tumpah di situ. Selesai bersih, saya kembali ke tempat itu. Di holy ground itu, saya berlutut di situ. Baru berlutut tiba-tiba saya rasakan hadirat Tuhan. Saya nangis sejadi-jadinya. Saya nangis di situ, saya mengalami Tuhan di situ. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang gini, mungkin ada banyak hal dalam hidupmu. Kamu tidak perlu tahu, pingin tahu. Mungkin ada banyak hal dalam hidup kamu gak perlu tahu. Itu namanya percaya. Kalau kamu pingin tahu semua tentang hidupmu, mungkin kamu akan jadi Tuhan buat dirimu sendiri. Disinilah Yudiko belajar percaya sama Tuhan. Saya nangis di situ, saya bilang aku percaya. Di tempat yang paling susah buat hidupku, aku percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik. Katakan amin. Rancangan Tuhan itu yang terbaik. Amin. Saya turun, saya bilang mama saya, Ma, gimana Yudi sekolah lagi? Mama saya tiba-tiba, kamu jangan macam-macam ya. Jangan tinggalkan rencana Tuhan. Gak usah ngurusi mama, ngurusi koko cici, nanti Tuhan yang pelihara, kamu tetap sekolah. Tadi bilang terserah. Tetap sekolah. Ya? Iya, Ma. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang terbaik. Halo, amin saudara. Iblis itu berusaha menyeret Anda untuk masuk di dalam rencana yang jahat supaya Anda tidak memenuhi rencana Tuhan. Kayak begini kadang kita alami. Sesuatu yang tidak kita bayangkan atau tidak bisa kita duga. Tiba-tiba kita alami. Tapi saya percaya Anda bukan anak kecil. Kita ini adalah anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan. Kita bukan lagi bicara tentang dirimu. Tapi kita bicara tentang apa yang Tuhan mau saya lakukan. Katakan amin. Dengan prinsip itulah Anda akan tetap menjadi orang yang kuat di tengah proses apapun dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah mudah untuk protes dengan Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Itu yang pertama, jadi mengenal rancangan Allah itu yang terbaik. Lalu yang kedua apa? Ayat 27 coba kita baca ya. Ayat 27 kembali ke Mazmur 109 tadi. Ayat 27. Supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini. Bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah apa? Melakukannya. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu melakukan segala sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Makanya ini yang kedua yang perlu kita ketahui apa? Mengenal, sebentar saya baca. Yang kedua apa? Mengenal Allah yang selalu bekerja dalam apa? Kasih karunia-Nya. Tuhan itu bekerja dalam kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu artinya apa? Sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang seharusnya orang itu gak layak menerimanya. Anda dan saya ini harusnya dihukum. Tapi oleh karena Tuhan itu bergerak dalam kasih karunia-Nya. Maka saya percaya Tuhan itu memberikan kesempatan bagi kita. Katakan kesempatan. Halo, kesempatan. Tuhan itu tidak pernah mengizinkan Anda ditipu oleh setan. Kesempatannya luar biasa. Satu hari anak saya, tak apa-apa ya banyak cerita ya. Satu hari anak saya datang kepada saya. Pak, beliin mainan ini Pak. Teman-temanku sudah punya semua, aku Kenny yang belum. Saya lihat mainan itu mahal. Menurut saya mahal. Saya bilang, nak ini mahal loh. Ya gak apa-apa kan aku pingin Pak mainan ini. Saya bilang diskusi sama istri saya, gimana dibeliin apa tidak? Ya dibeliin aja. Oke, Papa beliin ya. Tapi kamu janji jaga ya mainanmu ya. Oh ya siap katanya. Jaga ya, gak boleh rusak ya. Siap gitu. Oke, akhirnya kita beliin. Udah dia main, dia senang. 2 minggu kemudian saya ditelepon istri saya. Sementara saya di kantor, ditelepon. Halo, mainannya pecah. Hah? Pecah? Loh kok bisa? Iya gak tahu itu sekarang pecah rusak itu loh. Ini gimana nih anaknya bingung sekarang. Aduh, saya marah saudara. Kan dia sudah janji, baru 2 minggu loh. Mainan itu sudah rusak, aduh.
Saya marah, saya pulang kantor itu asap keluar dari hidung dan telinga gara-gara itu. Oh saya marah-marah gitu. Masuk saya. Biasanya kalau saya pulang itu anak saya Kenny, gitu biasanya. Waduh main nyambut papanya. Tapi hari itu dia gak nyambut papanya. Saya tanya sama istri saya, mana anaknya? Itu di kamar, dia takut ketemu kamu. Nah, saya masuk ke kamar ya. Maunya tuh mau tak gituin. Ya, begitu saya masuk begitu, tiba-tiba begitu lihat saya masuk, dia langsung lari, dia pelukan kecil, dia peluk perut saya. Dia peluk perut saya. Dia bilang, "Papa minta maaf. Tadi nggak sengaja kesenggol, mainannya pecah, Pak. Kenny yang salah, Kenny minta maaf ya, Pak." Tahu yang saya rasakan tiba-tiba hatiku gak jadi marah. Tetap saya kasih tahu, ya tapi lain kali mainannya dijaga. Kamu kan sudah janji sama papa jangan. Iya Pak, minta maaf. Marahku tiba-tiba Ya wes tidak apa-apa nak. Dan kali hati-hati ya, jaga ya mainannya. Iya. Kenapa saya nggak jadi marah? Kenapa saya nggak jadi marah? Pertama, karena anakku sudah minta maaf. Lalu yang kedua apa? Sayangku kepada anakku jauh lebih besar daripada mainan itu. Halo amin. Sayangku kepada anakku itu jauh lebih besar daripada mainan itu. Kalau ada anak main lumpur itu yang dibuang itu lumpurnya bukan anaknya. Yang dibuang lumpurnya anaknya diterima, dikasihi kembali. Halo amin. Kadang-kadang kita salah. Banyak kali kalau waktu konflik yang dibuang anaknya, lumpurnya disimpan. Oh kita mengingat kesalahannya, kamu ya salah ini lumpurnya disimpan terus. Tapi anaknya gak diterima. No. Jemaat kita jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Anaknya diterima, lumpurnya yang dibuang. Amin. Tuhan itu dengan gitu. Dengan kita tuh begitu. Kita bisa melakukan banyak dosa. Saya tahu sih Tuhan gak suka ketika Anda jatuh dalam dosa. Ketika kita melakukan dosa itu Tuhan gak suka. Tapi kalau Anda mau dengan kerendahan hati datang minta ampun kepada Tuhan. Datang dengan kerendahan hati datang minta ampun kepada Tuhan. Saya tahu ada kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan itu benci atau marah dengan dosa. Tapi Tuhan tidak pernah bertahan dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya itu jauh lebih besar daripada dosa Anda. Kasih kita kepada besar. Ini yang harus ada di konsep hidup kita. Tuhan itu bergerak dalam kasih karunia-Nya. Sehingga saya tahu bahwa selalu ada kesempatan iblis yang berusaha untuk menarik Anda dari rencana Tuhan. Dengan intimidasi, dengan merasa tidak layak, tidak merasa dikasihi, tidak merasa atau Anda merasa ditolak, Tuhan pasti tidak mau menerima saya. Oh saudara, iblis mau menciptakan itu di hatimu. Padahal Tuhan itu gak marah seperti itu kalau kita datang dengan kerendahan hati kita. Dia Allah yang mengampuni. Katakan amin. Dia yang mengampuni hidup Anda. Kadang-kadang cuma perasaan kita. Perasaan kita yang ditipu oleh setan. Kita merasa Tuhan pasti marah sama saya. No. Semerah-merah dosa-dosa Anda. Kalau kita mau datang dengan kerendahan hati. Saya tahu Tuhan itu tidak suka sih kalau kita jatuh dalam dosa. Tuhan gak senang ketika kita berdosa. Tapi Tuhan tidak pernah bertahan dalam murkanya. Karena kasihnya jauh lebih besar. Halo amin. Kasihnya jauh lebih besar daripada itu. Karena itu setiap kita harus sungguh-sungguh hidup di ini. Makanya jangan terlalu cepat untuk menyalahkan diri Anda. Ya, dengan hal yang salah. Atau bahkan Anda mulai gara-gara salah untuk menutupi kesalahan. Oh ini gara-gara Tuhan. Gara-gara Tuhan. Ini gara-gara Tuhan. Gara-gara Tuhan. Karena kita ini selalu mengkambing hitamkan Tuhan. Karena kita waktu mengalami masalah Tuhan tuh kayak penyebabnya masalah. Gara-gara Tuhan gak dengar doa sih. Karena Tuhan gak melakukan mujizat sih. Makanya ngalami kayak begini. Oh kita terlalu cepat menuduh kepada tuduhan-tuduhan yang keji sama Tuhan. Saya masih ingat nih sebuah cerita nih. Ya, gak apa-apa banyak cerita ya pagi ini ya. Anda mau? Kalau enggak saya selesai loh, saya pulang loh.
Satu hari anak saya itu mau camping, pergi. Izin sama saya, "Pak, kelas 2 SMA, Pak, aku mau camping, boleh enggak?" Saya pikir, ini anak sudah dewasa, enggak apa-apa. Saya bilang, mamanya yang, "Jangan, enggak biasa anakmu tuh. Nanti kalau camping nanti dia makannya gimana, minumnya gimana." Wah, mamanya lebih khawatir. Saya lebih, ya sudahlah, anak sudah dewasa. Ya, apa boleh enggak Pak gitu. Wah dia ya kan sama teman-teman sekolah bisa pergi camping. Akhirnya saya beritahu istri, enggak apa-apa lah. Udahlah, dia bisa bertumbuh dewasa, dia bertanggung jawab sendiri pasti hidupnya. Ya, sungguhan apa, enggak apa-apa sudah ya. Udah diizinkan aja pergi. Ya akhirnya, ya tapi hati-hati loh nak, itu alam loh, kamu jangan sembarangan loh. Iya ya. Wah mamanya saya khawatirnya itu botol mineral yang 1 literan itu diisi 4 botol air penuh. Dimasukkan ke rangselnya semua. Saya bilang, ini ya anakmu gak sampai ke atas. Tengah-tengah gelundung lagi ke bawah ini. Ini berat ini, gak kuat ini. Dua aja. Ya, nanti kalau anakmu kekurangan air, gak apa-apa, suruh dia nanti cari air. Dia gak tahu di sana nanti pasti adalah. Papanya ini dulu orang miskin, gak ada air mateng, air mentah, air ledong itu air pet saya minum. Ya hari ini gak mati-mati kok, tenang aja. Tetap kuat gitu. Ya oke, udah. Nah malam setelah dia berangkat, pagi itu dia berangkat, malamnya itu, sebelum malamnya. Jadi malamnya dia kumpul di satu tempat dulu, dia udah pisah dengan kami, lalu besok paginya dia berangkat. Nah malam itu saya mimpi, saya mimpi anak saya mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan dan urusannya itu ke nyawanya. Waduh, saya waktu mimpi itu saya kaget. Anak saya sudah berangkat, besok tinggal naik kanu. Waduh, langsung saya telepon sama dia. Pak, Kenny, papa mimpi gini loh kok. Kamu yang hati-hati ya nak. Ya Pak, papa doain Kenny ya. Iya, papa doain kamu. Pasti doain kamu. Ya, kita doa di telepon, Tuhan jagai anak saya selama kayak gini. Amin, udah percaya Tuhan jagai. Oke, udah. Berangkat dia. Hari Minggu saya pelayanan ke Kalimantan. Anak saya pulang. Minggu sore setelah pelayanan saya ditelepon istri saya. Anakmu kecelakaan. Saya kaget saudara. Hah? Sungguhan? Aduh. Terus gimana anaknya? Ya gak apa-apa ini. Ini ada di sebelahku ketawa-ketawa. Video call. Ken, gimana Ken? Gak apa-apa, cuma kejatuhan batu. Batu. Bocor di sini saya lihat coba. Oh gak apa-apa ya. Kok bisa? Yaudah nanti Senin papa pulang ya. Papa pergi saya. Ya. Senin saya pulang. Saya lihat anak saya ketawa-ketawa. Oke gak apa-apa. Ya akhirnya mandi semua, makan malam. Udah saya di kamar. Lalu anak saya ketok pintu, "Pak boleh masuk enggak?" "Ya boleh." "Mau ngomong sebentar." "Iya ini anak SMA kelas 2 sudah." Dia masuk ke kamar saya lalu naik ke ranjang. Lalu dia tanya sama saya, "Pak aku punya pertanyaan." "Pertanyaan apa?" "Tuhan pertanyaan gini. Papa ini kan hamba Tuhan. Papa ini kan pendeta. Iya doanya biasa didengar Tuhan enggak?" "Oh belum tentu." Saya bilang. Ya tapi pasti doa pendeta manjur lah Pak. Ya ini anak SMA saudara. Nah Kenny mau tanya. Papa kan sudah berdoa buat Kenny. Supaya Kenny tidak kecelakaan. Iya. Nah terus kenapa Kenny masih tetap kejatuhan batu sampai bocor kepalanya? Kan Papa sudah berdoa. Supaya Kenny tidak kecelakaan. Tapi kenapa Kenny masih kecelakaan? Kenapa Kenny masih kejatuhan batu? Apakah Tuhan sudah tidak mendengar doa Papa? Atau Papa sudah ditinggal roh Tuhan sehingga pengurapan tidak ada pada Papa? Sehingga Papa doanya pun tidak manjur? Ataukah Tuhan itu sebenarnya tidak ada? Ini pertanyaan anak SMA loh saudara. Ini pertanyaan saya gak boleh sembarangan. Ini anak SMA ya berusaha untuk mengenal Tuhan. Saya gak bilang tutup mulutmu tidur sana. Saya gak begitu saudara. Banyak pertanyaan kamu tutup mulutmu. Gak boleh gitu juga. Ini anak yang baru mau kenal Tuhan. Saya harus jawab benar, betul gak saudara? Saya ditanya begitu ini jawabnya gimana ini? Tuhan kan pendengar doa, kenapa kok Kenny tetap kecelakaan padahal Papa sudah berdoa? Saya berpikir keras. Saya berdoa Tuhan jangan sampai salah jawabnya ini. Kalau salah dia akan punya konsep salah tentang Tuhan seumur hidupnya nih. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, ting, gitu kan. Lalu saya bilang, oke, gini loh, kamu masih ingat enggak? Papa itu mimpi apa? Oh iya, Papa mimpi Kenny kecelakaan.
Bukan kecelakaan toh, hubungannya sama nyawamu, betul nggak? Oh iya. Saya mau tanya, Papa mau tanya, sekarang kamu masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Nah, tahu nggak sebenarnya iblis itu langsung pingin bunuh kamu. Caranya apa? Yang jatuhin kamu itu harusnya batunya tuh besar. Begitu kena bang kamu langsung mati harusnya. Tapi karena ada pendeta Yudikus Manto berdoa sama Tuhan. Tuhan selamatkan anakku. Tiba-tiba waktu batu itu gelundung, Tuhan perintahkan jam 3 pagi. Tuhan perintahkan malaikat, 5 malaikat, ayo dipukuli batu itu. Batu itu gelundung, malaikat, cepet, dipukuli sama malaikat. Sambil agak ngomel, pendeta itu pagi-pagi sekali berdoa. Sehingga batu itu sampai ke kepalamu kecil. Pluk. Gak apa-apa, berdarah dikit is okay. Itu cuma Tuhan bilang pada kamu, nak, hidup itu punya masalah. Kamu harus berani menghadapi masalah. Tapi Tuhan kasih kemampuan buat kamu bisa menghadapi masalahmu. Jadi jangan terlalu cepat untuk menuduh Tuhan. Tuhan itu penuh dengan kasih karunia buat hidupmu. Katakan amin. Halo amin. Dia gini, oh gitu ya Pak. Iya, harusnya itu batunya gede tapi tinggal sekecil. Pluk gitu aja. Tidak apa-apa. Supaya kamu belajar tetap bergantung sama Tuhan. Masalah tetap ada. Oh gitu ya Pak. Iya. Ayo kita berdoa. Kamu yang berdoa. Dia tiba-tiba dia turun dari kasur. Dia berlutut di situ. Lalu dia berdoa, Tuhan terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Harusnya Kenny udah mungkin sudah meninggal karena batu itu. Tapi Kenny bersyukur Tuhan masih selamatkan. Dalam hatiku selamat. Anakku mengenal Tuhan. Di saat penderitaan pun dia tahu bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Tuhan bekerja di dalam kasih karunia. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Halo amin. Amin. Oke yang ketiga sekarang. Anda diberkati? Ya simple ya, sederhana ya. Enggak berat buat Anda. Oke yang ketiga. Coba ayat 28 dan 29. Biar mereka mengutuk. Engkau akan memberkati. Biar lawan-lawanku mendapat malu. Tetapi hambamu ini kiranya apa? Bersukacita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda. Dan berselimutkan malunya sebagai apa? Jubah. Saudara lihat ini. Yang prinsip yang ketiga adalah mengenal bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Halo amin. Hak kita itu adalah jaga hatimu. Kalau kita ini misalnya disalahi orang dan lain sebagainya. Saudara bawalah itu kepada Tuhan. Dan pembela Tuhan itu ada pada kita. Satu hari Pastor Philip mengajar kepada kita. Kalau sampai Anda mengalami sesuatu. Lalu Anda berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar apa yang Anda tahu. Orang ini akan bahaya hidupnya. Karena itu saudara, taruhlah pembalasan itu haknya Tuhan. Bukan hakmu. Biarkan Tuhan itu berjalan di dalam kehendaknya. Tuhan itu tahu apa yang Anda alami. Kalau Anda ikut marah, ikut membalas, apa bedanya Anda dengan orang itu? Betul gak saudara? Tapi kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak mau ikut dalam gamenya setan. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran di situasi apapun. Makanya dikatakan di sini ayat yang tadi ayat 28. Biar mereka mengutuk, engkau akan apa? Memberkati. Yang dimaksud diberkati apa? Kita ini. Orang lain boleh mengutuk tapi saya percaya Tuhan memberkati kita. Biar lawan-lawanku mendapat apa? Malu, tetapi hambamu ini kiranya apa? Bersuka cita. Ini yang ada di dalam hati kita. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, Anda tetap menjadi orang yang tetap bersuka cita. Karena apa? Di dalam hadirat Tuhan, disitulah kekuatan hidupmu diperbarui. Jangan menuntut balas. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Karena kita mengenal satu ini, pembalasan haknya Tuhan. Saya percaya kalau kita ini datang kepada Tuhan. Tuhan tuh mendengar keluhan hidup kita. Tuhan tuh mendengar semuanya. Saya tadi bilang bahaya buat orang ini.
Kalau orang ini gak cepat bertobat, dia akan bertemu dengan murkanya Tuhan. Dan itu lebih berbahaya. Karena itu mengenal pembalasan haknya Tuhan, gitu kita izinkan Tuhan, engkau yang punya segalanya. Engkau yang punya segalanya. Engkau yang layak dipuji. Aku mengalami begini. Saudara ada di hadirat Tuhan, sampaikan isi hatimu. Kadang-kadang di hadirat Tuhan tuh kita ini perlu terbuka. Apa yang kita alami, gak apa-apa. Ya. Kita ngomong dengan Tuhan apa yang menjadi isi hati kita, keluhan kita. Saya percaya satu ini, Tuhan itu mendengar keluhan hatimu. Katakan amin. Sampai hari ini dia mendengar keluhan hatimu. Ya, musuh akan mendapat malu. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak Tuhan itu dipermalukan. Saya percaya ini, Tuhan di pihak kita. Karena tetap jaga hati kita. Amin. Halo amin. Saya pernah cerita, ini cerita suatu saat. Ada seorang pengusaha yang ya dia ini dikorupsi oleh temannya dan korupsinya luar biasa. Ya pabriknya ini dikorupsi karena dia mesti ngurusi yang lain, pabriknya dikorupsi begitu luar biasa. Sampai bayar-bayar dari luar negeri mulai protes, barangmu ini kok jadi jelek, ngirimnya terlambat, kok tidak berkualitas lagi. Waduh, akhirnya utangnya tambah banyak dari perusahaan ini karena dikorupsi oleh sahabatnya sendiri. Aduh, si pengusaha ini bingung gimana, akhirnya dijuali rumahnya, dijuali mobilnya untuk bayar utang, semua habis semua. Lalu datang kepada saya. Menurut Pak Yudi saya harus bagaimana? Saya sudah laporkan ke polisi tapi gak ketemu Pak. Teman saya ini kayak ditelan bumi, sudah gak tahu apa-apa lagi. Menurut Pak Yudi gimana ya Pak? Saya ini kenapa ya, tadi saya bilang saya ini sudah ikut pelayanan, nyumbang gereja, tapi kenapa Tuhan ngalami ini? Saya bilang satu, ini pembalasan itu haknya Tuhan. Bapak datang kepada Tuhan, ayo kita datang kepada Tuhan. Lalu saya bagaimana Pak? Saya harus jujur saudara. Saya harus bagaimana Pak? Saya belajar. Saya bilang sama dia, Bapak harus belajar mengampuni. Enak aja Pak pendeta ini. Ngampuni. Bapak gak pernah rasakan saya diciak puluhan miliar Pak. Bapak gak pernah merasakan enak aja ngampuni. Saya bilang ya memang saya gak pernah ditipu puluhan miliar. Mau gak punya. Betul gak? Gak punya kok. Ya. Enak aja. Wah dia marah meninggalkan ruang konseling itu. Saya gak mungkin kompromikan. Saya ngajar dia pembalasan itu haknya Tuhan. Sudah. Kamu kalau membalas, nyerang lagi, apa bedanya kamu dengan orang itu? Tuhan kayak tidak diperhatikan. Ya sudah, Tuhan tidak bisa bergerak. Karena apa? Kamu mau membalas. Dia telepon lagi, Pak. Gimana ya Pak? Saya bilang, Pak, udah. Saya saya mesti nasihati apa? Satu ini, Bapak harus melepaskan pengampunan. Kasih hak pembalasan itu dari Tuhan. Bukan haknya Bapak. Ya tapi Pak, tutup lagi. Sampai satu hari dia telepon lagi, Pak gimana ya Pak Yudi? Kau begini. Bapak harus mengampuni. Titik. Ya tapi saya gak kuat Pak. Pak Yudi doakan saya supaya saya ngampuni. Iya Pak, pasti saya doakan Bapak untuk mengampuni. Iya. Oke. Udah. Akhirnya dia mengampuni, dia datang ke gereja lagi. Berdoa dengan saya. Doa minta Tuhan kuatkan hati saya, kuatkan hati. Dia tenang. Satu hari dia telepon saya, dia bilang, Pak sekarang saya sudah bisa mengampuni. Tapi belum ketemu loh. Saya bilang sama dia, mengampuni itu bukan di mulut. Tapi mengampuni itu di hidup. Nanti kalau Bapak misalnya ketemu ya ampunilah dia. Iya Pak. Ya, saya dulu kalau inget-inget dia, saya makan kerupuk itu, kerupuknya tak remet-remet Pak. Kalau lagi makan inget dia, piringnya tak banting semua. Marah saya. Nah sekarang gimana Pak? Ya sekarang saya gak banting-banting piring Pak. Oh ya puji Tuhan. Iya soalnya piringnya tinggal satu. Kalau dibanting kan aku. Ya akhirnya udah. Waktu dia mengampuni. Belajar mengampuni dan menyerahkan pembalasan itu haknya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan itu kayak bukakan jalan buat dia. Tiba-tiba Tuhan itu bukakan jalan. Tiba-tiba dia ketemu dengan sahabat lama petinggi di sebuah bank. Lalu dia cerita keadaannya. Lalu bang kamu punya surat ini gak? Punya surat ini? Punya. Enggak apa-apa coba masukin ke kita. Mungkin kita bisa bantu. Akhirnya dia dibantu dan akhirnya keluarlah dana
untuk dia bangun. Tiba-tiba bayarnya dari luar negeri telepon dia. Kamu masih produksi barang ini enggak? Masih. Ayo aku ada kebutuhan di negaraku, ayo kamu buat. Sakuatmu berapa tak bayar. Kaget dia. Tiba-tiba pabrik yang sudah mati tiba-tiba jalan lagi. Akhirnya jalan lagi, dia ada dana lagi. Wah jalan, dia seneng banget. Wah pabriknya mulai jalan lagi, dia telepon saya, Pak Yudi, thank you Pak, pabrik saya sudah mulai jalan lagi. Ya puji Tuhan, mulai bisa bayar utang pelan-pelan. Ya puji Tuhan. Satu hari ketika dia di bank untuk mengurus dana lagi, tiba-tiba pintu bank terbuka. Lalu masuklah temannya yang korupsi uangnya itu. Dan pas itu masuk kaget. Ya ini jemaat kaget, yang sana jauh lebih kaget. Lu ketahuan. Dia sudah gak mau mundur. Ya, akhirnya si bapak ini tiba-tiba mau marah, mau mukul, mau apa. Dikasih 2 pilihan. Kasih shalom, damai sejahtera atau syandal itu kan. Sama-sama siangnya. Shalom atau syandal gitu kan. Tiba-tiba dia ingat pesan saya. Ya pesan saya. Kamu mesti mengampuni itu bukan hanya di mulut tapi di hidup. Akhirnya bapak ini datangi temannya itu kasih tangan. Tuhan berkati. Yang sana puji Tuhan. Loh ternyata sama-sama Kristen ya. Akhirnya keluar sudah. Sampai di rumah dia nangis. Dia berdoa, Tuhan aku belajar mengampuni. Aku belajar mengampuni, pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan yang berhak, aku yang mau hidup di dalam kebenaran. Aku mau bertumbuh, aku tidak mau dikalahkan oleh setan. Musuhku harus tersipu malu. Yang berusaha untuk menarik aku dari rencana, tapi hari ini dia gagal. Karena aku mau hidup dengan firman Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkati hidupnya. Temannya ini tiba-tiba ngalami kehancuran di tempat kerja baru, korupsi juga, ketangkep polisi, lalu dihukum gak tahu berapa lama. Saya gak ngurusi yang itu, tapi saya ngurusi bapak ini. Dia telepon saya, Pak Yudi bisa doakan pabrik saya enggak? Oh bisa, barusan jadi Pak, puji Tuhan. Pabrik saya sudah jalan lagi, oke. Saya datang ke dia, doakan pabriknya, cukup besar, oke. Udah selesai, Pak masih kuat? Oh, masih, kenapa? Pabrik sebelah lagi Pak. Loh ada 2 ya? Ada, oke. Doain. Wah doain pabriknya. Dia duduk, Pak masih kuat tuh? Masih, ada 1 lebih kecil sebelah. Oh iya lagi. Saya bilang begini, lihat tuh. Dulu pabrikmu 1 kamu merasa jaya. Tapi ketika kamu melepaskan pengampunan, pabrikmu jadi 3 sekarang. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Halo amin. Halo amin. Oh Tuhan itu melakukan perkara yang ajaib dalam hidupnya. Karena memberikan kesempatan pembalasan. Itu haknya Tuhan. Oke, yang keempat sekarang, yang terakhir. Yang keempat. Aduh, Anda diberkati? Oke. Ya, yang keempat adalah ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Dan aku hendak memuji-muji dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya. Dan orang-orang yang menghukumnya. Dikatakan aku hendak bersyukur. Coba ini kata kuncinya. Di tengah-tengah situasi Daud yang tadi saya bilang sudah berusaha buat apa yang baik, apa yang berkenan. Tapi tetap diletakkan di tempat-tempat yang berbahaya. Ini poinnya, aku hendak bersyukur. Thank you Tuhan. Aku bisa berada di sini. Supaya aku menjadi dewasa di dalam Tuhan. Supaya aku bertumbuh. Thank you Tuhan. Aku bersyukur. Saudara, bersyukur itu adalah senjata peperangan rohani kita untuk mengalahkan tipu daya iblis. Iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa di tengah-tengah Anda bersyukur. Thank you Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Saya percaya bersyukur itu juga mendatangkan berkat buat hidup Anda. Katakan amin. Bersyukur itu mendatangkan berkat buat hidup Anda. Ada seorang bapak punya 2 anak. Ya. Anak pertama dan anak kedua. Anak pertama ini suka mengeluh. Gitu. Tapi anak kedua ini tahu bersyukur kepada Tuhan. Satu hari papanya itu yang agak curiga dan anak yang kedua. Ya anak pertama bersyukur ya sudahlah itu biasa. Mengeluh itu biasa. Tapi yang kedua nih dikasih berkat bersyukur. Enggak dikasih juga bersyukur. Agak aneh ini anak. Kok selalu bersyukur.
Satu hari papanya ini mau menguji dua anak ini. Dia pergi keluar kota. Dia bilang sama anak yang pertama, kamu mau apa? Oleh-oleh apa? Papa mau pergi keluar kota. Oh oleh-oleh baju itu loh Pak, yang mekrok-mekrok itu loh. Kayak let it go itu loh. Apa itu? Frozen, kayak frozen gitu. Ya oke, warna apa? Terserah Papa. Oke. Yang kedua Papa mau pergi keluar kota. Kamu mau apa? Aku mau gelang Pak. Yang imitasi aja. Loh itu murah loh nak. Gak apa-apa Pak. Berapa? Satu aja. Loh jangan 20. Oh jangan kalau 20 masangnya susah Pak sampai atas. Satu aja. Sungguhan satu ya. Oke. Dua. Pergilah papanya. 2 minggu kemudian papanya pulang bawa 2 kardus besar. Oleh-oleh. Yang satu buat anak sulung. Dibuka. Baju. Mekrok gitu bagus tapi warnanya kuning. Anaknya bilang kok warna kuning sih Pak? Papa kan tahu aku gak suka warna kuning loh. Yang lalu kan Papa sudah tanya warna apa. Terserah Papa ya adanya cuman ini. Oh Papa ini mengeluh mulai. Oh Papa ini gak tahu warnanya gak mengenalnya. Tapi tetap dibawa pulang. Oh itu ngomel-ngomel papanya. Biasa nak satu ini. Tapi yang kedua dia bilang pasti ngomel sekarang. Tidak lagi bersyukur ini anak. Pasti ngomel. Ngomel. Kasih ayo buka kadonya. Begitu dibuka. Maaf ya. Ternyata dalamnya kotoran kuda. Papanya bilang ngomel sekarang. Ngomel sekarang. Begitu dibuka kotoran kuda. Anaknya itu berlutut di depan papanya. Bilang terima kasih Pak. Papanya bilang kamu sudah bocor halus kah? Dikasih kotoran kuda kok masih terima kasih terus. Kamu ini apa? Oh, makasih. Papa baik buat saya. Loh kok bisa? Iya gak mungkin lah Papa kasih aku kotoran kuda. Buat apa kotoran kuda? Papa pasti mau punya rencana yang baik tuh buat saya. Ya kan? Papa mau kasih aku kuda kan? Kudanya belum datang, kotorannya dulu yang datang. Enggak. Alah Pak, gak apa-apa. Terima kasih Pak. Papa kasih aku kuda. Terima kasih ya Pak. Enggak kok, alah terima kasih. Ngapain Pak? Aku tahu Papa mengasihi aku. Gak mungkin Papa punya rancangan yang jahat buat aku. Ngapain buat kotoran kuda untuk apa? Pasti Papa mau kasih aku kuda kan? Kudanya belum datang, kotorannya dulu yang datang, ya kan? Gara-gara itu papanya pergi beli kuda sungguhan buat dia. Ini kudanya nih. Bersyukur itu tempat Anda diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah. Amin. Halo amin.